Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Maila Sinta Zanupauna. Saya dari jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini, saya akan menyampaikan sebuah materi atau sebuah keterangan mengenai 5M dan vaksin. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui atau belum paham mengenai apa sih yang dimaksud dengan 5M. Dan apa sih yang dimaksud dengan vaksinasi? Apa gunanya? Apa manfaatnya? Dan bagaimana cara untuk melaksanakan hal tersebut? Untuk yang pertama, mari kita bahas mengenai prokes 5M. Apa sih yang dimaksud dengan prokes 5M? Nah, yang dimaksud dengan protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang harus diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut dibentuk dengan tujuan agar masyarakat Indonesia tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keselamatan atau kesehatan orang lain. Lalu, 5M-nya apa? Nah, 5M-nya terdiri dari yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang kelima, menjauhi kerumunan. Nah, mungkin sudah jelas ya mengenai pengertian protokol kesehatan 5M. Sekarang kita lanjutkan ke rincian apa saja sih 5M tersebut dan apa sih yang dimaksud dengan 5M tersebut. Nah, yang pertama mari kita bahas yaitu memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, sekitar 1 tahun yang lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit saja, bukan untuk orang sehat. Namun, virus corona yang merajalela ini hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Nah, dengan semakin lamanya virus ini melanda dan angka yang terkonfirmasi COVID masih naik turun, maka kita harus selalu memakai masker kemanapun kita pergi ataupun pada saat kita keluar rumah. Meskipun kita keluar rumah hanya sekedar ke warung dekat rumah kita atau ke tetangga atau ke saudara yang dekat dengan rumah kita harus tetap memakai masker. Karena kita tidak tahu di mana virus ini berada dan siapa saja orang yang akan terkena virus COVID-19 tersebut. Yang kedua yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona ini. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air selama 20 detik untuk beberapa kali dalam sehari. Atau kalaupun memang kalian lupa untuk mencuci tangan atau memang dalam keadaan yang sangat darurat, kalian bisa mengantongi atau kalian bisa membawa kemana-mana hand sanitizer untuk merek apapun juga bisa dan diperbolehkan. Lanjut nomor 3, yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan
pengendalian COVID-19. Di situ disebutkan bahwa menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang batuk, orang yang bersin, orang yang berbicara, serta menghindari kerumunan, menghindari keramaian, dan berdesak-desakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan teknis lainnya. Sebagai contoh, seperti perkantoran yang memasukkan karyawannya hanya 1/4 atau setengah dari keseluruhan karyawan dan dipekerjakan dalam 1 hari. Yang keempat yaitu membatasi mobilitas dan interaksi. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang sangat mendesak, tetaplah berada di rumah. Yang kelima, yang terakhir, yaitu menjauhi kerumunan. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terjangkit virus corona ini akan semakin tinggi pada diri Anda. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun alias lansia. Kalau memang tidak bisa di rumah saja, alias ada hal yang mengharuskan kita untuk keluar, maka jagalah prokes dengan baik. Cari tempat yang sekiranya tidak ramai untuk dikunjungi, dan selalu perhatikan dan patuhi protokol kesehatan dan keselamatan kita bersama. Baik, setelah kita membahas mengenai prokes 5M, sekarang yuk kita pindah pembahasan mengenai vaksinasi COVID-19 ini. Mungkin ada yang masih belum paham atau masih belum mengetahui apa sih vaksin COVID-19 ini. Nah, vaksin COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dengan menangani masalah COVID-19 ini. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok atau bisa disebut dengan herd immunity agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona. Vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan kita bisa terjangkit atau bisa tergejala COVID-19 ini. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja di bawah usia 18 tahun ataupun orang yang sakit parah. Nah, contoh misal diabetes atau hipertensi yang sudah tidak bisa terkontrol lagi. Akan tetapi, sekarang sudah ada vaksin yang diperuntukkan untuk anak-anak atau remaja usia 12-17 tahun. Jadi, kita yang mempunyai saudara atau mempunyai adik tidak perlu khawatir atau tidak perlu worry akan
mereka tidak bisa mendapatkan vaksin. Bahkan ada beberapa sekolah juga yang sekarang membuka pendaftaran vaksin untuk murid-muridnya. Lanjut, bagaimana sih cara agar kita bisa melakukan vaksin? Atau bagaimana sih step by step untuk melakukan vaksin? Yang pertama, kita harus mendaftarkan diri kita untuk vaksin di pusat kesehatan atau di desa, puskesmas, atau pada link yang sudah diedarkan oleh Kemenkes. Yang kedua, yaitu selalu ikuti berita atau perkembangan seputar vaksin COVID-19. Yang ketiga yaitu setelah kita mendaftarkan diri kita, maka kita akan datang ke tempat yang sudah ditentukan dengan jadwal yang sudah ditentukan juga. Lalu yang keempat yaitu mengikuti alur yang ada dalam lokasi vaksin seperti screening, kesehatan, lalu menyuntikkan dosis dan sebagainya. Lalu yang kelima yaitu setelah mendapatkan suntik, maka kita akan mendapatkan sertifikat dalam beberapa hari setelah vaksin. Ada juga yang beberapa jam setelah vaksin sertifikat sudah keluar. Nah, mari kita hilangkan pemikiran kita tentang vaksin itu sakit. Meskipun memang ada efek samping dari vaksin tersebut sebagai reaksi tubuh dalam menerima vaksin itu. Oleh karena dengan vaksin sama saja kita seperti ikhtiar menjaga kesehatan dan keamanan tubuh kita untuk meminimalisir terkena COVID-19 ini. Maka dari itu, yuk kita bangun bersama, kita dirikan lagi, kita kencangkan lagi protokol kesehatan 5M ini agar kita dapat terhindar dari virus yang membahayakan ini. Dan jangan lupa ikuti vaksin karena kesempatan untuk vaksin tidak datang 2 kali. Lebih baik segera vaksin meskipun sakit daripada menyesal karena tidak ikut vaksin. Salam sehat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufik walhidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.